Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan bahan ajar digital tema 6 dan tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 3 pengaruh kalor terhadap kehidupan muatan IPA oleh SV Devlin SSI MPD. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Nah, selain itu kita akan mempelajari ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan mengidentifikasi cara-cara untuk menghambat dan mempercepat perpindahan kalor pada benda. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, ada bonus bahasan soal tentunya. Dan soal kali ini kita akan membahas tentang pelajaran video ini dan video-video selanjutnya nanti. Baik. Jangan lupa patuhi 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun, siram dengan air yang mengalir. Mari kita berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Baik, kita memasuki bagian yang pertama, menjelaskan benda-benda yang bersifat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Perhatikan gambar berikut ya. Oke, ini gambar apa? Apakah fungsi kain pembungkus tangan di samping? Lalu, coba perhatikan wadah pemanggang kuenya. Baik, ada dua macam ya. Satu pembungkus tangan, kemudian yang kedua adalah wadah pemanggang kuenya. Apa saja? Nah, pembungkus tangan di samping bersifat menghambat panas karena berbahan isolator atau tidak menghantarkan panas, sehingga tangan terhindar dari luka bakar. Selanjutnya adalah, sedangkan wadah pemanggang kue itu bersifat mempercepat perpindahan panas karena terbuat dari bahan konduktor atau penghantar panas yang baik dan tidak mudah terbakar, sehingga kue yang dipanggang matang secara merata dan lebih cepat. Nah, kita akan melihat bagaimana cara mempercepat dan memperhambat perpindahan panas secara konduksi. Yang pertama adalah konduksi. Bagaimana cara menghambat dan juga mempercepat? Untuk menghambat konduksi, kita bisa menggunakan benda-benda yang bersifat isolator. Apa saja benda yang bersifat isolator? Berikut ada bendanya ya. Ada misalnya gelas, plastik, keramik, karet, kertas, gabus, kain, benang wol, dan kayu. Ini akan kita bahas di video selanjutnya nanti. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mempercepat terjadinya konduksi? Itu dengan cara menggunakan benda yang bersifat konduktor, kebalikan dari isolator. Lalu apa saja benda-benda yang bersifat konduktor? Banyak sekali dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sehari kita temui benda-benda yang bersifat konduktor. Lalu kalau ada konduksi, ada konveksi. Bagaimana cara kita menghambat atau mempercepat perpindahan panas pada peristiwa konveksi? Kali ini kita akan melihat, menganalisa air yang mendidih. Bagaimana cara menghambatnya? Dengan cara menjauhi atau menggunakan wadah yang tebal dan tahan panas. Dijauhi atau menggunakan wadah yang tebal dan tahan panas. Lalu untuk mempercepatnya bagaimana? Memperbesar sumber panas. Sumber panasnya apa? Api. Dalam hal ini dengan cara menambah jumlah kayu bakar agar kualitas panas air terjaga, atau membesarkan api kompor tempat memasak air. Ada konduksi, ada konveksi, dan terakhir adalah radiasi. Radiasi di sini kita ambil contoh yaitu api yang menyala. Bagaimana cara menghambat dan mempercepat laju radiasi pada api? Untuk menghambat laju radiasi pada api, kita cukup menjauhi atau memadamkan sumber panas, yaitu api ini sendiri. Jadi gampang sekali ya, menjauhi atau memadamkan sumber panas. Kemudian, untuk mempercepatnya, kita dapat melakukan memperbesar sumber panas. Dalam hal ini adalah api, dengan cara menambah jumlah kayu bakar agar api menjadi lebih besar. Kalau apinya masih kecil seperti ini masih aman ya. Semoga kita terhindar dari kebakaran dan lain-lain. Baik, itu ada 3, konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, lalu menurutmu apa saja syarat benda bisa dikatakan konduktor dan isolator? Coba dipikirkan sejenak. Menurutmu apa saja syarat benda bisa dikatakan konduktor dan isolator? Seperti biasa ya teman-teman ya. Kalian jawab di kolom komentar, tuliskan nama, kelas, dan jawaban terbaik kalian. Setelah ini kita akan mengikuti materi berikutnya.
mengidentifikasi cara untuk menghambat dan memperbesar perpindahan kalor pada benda. Nah, kalau tadi kita belajar tentang bagaimana cara menghambat atau mempercepat perpindahan kalor. Sekarang kita bagaimana cara mengidentifikasi. Cara-caranya bagaimana agar bisa menghambat dan memperbesar perpindahan kalor pada benda. Baik, ikuti video berikut ini ya. Nah, kita lihat gambar di samping. Gambar ini adalah sebuah gambar tentang memasak menggunakan wajan. Kita fokus kepada wajannya. Kemudian, gambar 2 adalah memanaskan timah. Itu lihat asapnya. Masih ngepul ya. Memanaskan timah menggunakan solder. Kita akan mengidentifikasi dari dua gambar ini. Yang pertama adalah memasak menggunakan wajan. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasinya? Yang pertama, kita lihat bahan konduktornya. Bahan konduktornya itu adalah wajan atau tempat memasak. Yang kedua, bahan isolatornya adalah pegangan wajan, sarung tangan, dan spatula berbahan karet atau ebonit. Kemudian, bagaimana kita mempercepat kalornya? Nah, untuk mempercepat kalor pada kegiatan di atas adalah dengan membesarkan sumber panas atau api. Kemudian, untuk menghambat kalor dengan cara mengecilkan sumber panas atau api dan memakai sarung tangan dan pegangan wajan terbuat dari bahan plastik atau ebonit. Ini adalah identifikasi untuk menghambat atau mempercepat laju panas atau kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, yang kedua tadi adalah gambar memanaskan timah menggunakan solder. Nah, kita lihat, kita identifikasi bahan konduktornya. Bahan konduktornya itu adalah solder. Bahan isolatornya adalah pegangan solder yang terbuat dari bahan plastik atau karet. Bisa diperhatikan ya, ternyata konduktor dan isolator itu bekerja sama. Di mana ada konduktor, di situ ada isolator. Nah, bagaimana usaha untuk mempercepat kalor? Untuk mempercepat kalor pada kegiatan di atas adalah dengan memberikan sumber listrik pada solder. Dan untuk menghambat kalor, itu dengan cara memutuskan sumber arus listrik pada solder dan memakai sarung tangan dan pegangan solder yang terbuat dari bahan plastik atau eboni. Demikian cara untuk mengidentifikasi bagaimana cara mempercepat dan bagaimana cara untuk memperlambat laju kalor pada suatu benda. Kesimpulannya adalah, yang pertama, benda-benda di sekitar kita dapat menghambat dan dapat juga mempercepat perpindahan kalor. Menghambat kalor dapat dilakukan dengan bahan isolator atau menjauhi sumber kalor. Kemudian, mempercepat kalor dapat dilakukan dengan menggunakan bahan konduktor dan menambah volume sumber panas. Dan yang ketiga adalah bahan konduktor dan isolator saling bekerja sama dan berperan penting dalam mengolah kalor di sekitar kita. Baik teman-teman, sekali lagi ini coba diperhatikan bagaimana menurut kamu. Menurutmu, apa saja syarat benda bisa dikatakan konduktor dan isolator? Boleh teman-teman cari jawabannya di buku, mencari referensi yang tepat, dan jawab di kolom komentar ya. Tulis nama kalian, kelas, dan jawaban terbaik kamu. Ditunggu jawabannya. Dan kita akan ketemu lagi. To be continue di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita dengan Ban Aja Digital dan kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan alat-alat yang digunakan untuk menghambat perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kita langsung saja ya. Oke. Di sini kita udah lihat ada berbagai macam benda. Masih ingat dengan benda-benda ini? Masih ingat tentunya ada setrika listrik, kemudian ada teflon, satu lagi adalah solder yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Baik, kita setelah mengingat benda-benda ini, maka kita lihat. Setrika listrik ini berfungsi untuk merapikan pakaian. Nah, cara kerja setrika listrik adalah memanfaatkan perpindahan panas secara konduksi. Sumber panas berasal dari elemen atau elemen yang dipanaskan. Panas yang dihasilkan kemudian memanaskan alas setrika. Alas setrika merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar setrika dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang setrika. Jadi pegangannya itu karena bagian alasnya panas, itu harus kita menggunakan penghambat panas seperti kayu, plastik agar kita dapat memegang setrika. Ini adalah setrika listrik. Yang kedua adalah teflon. Nah, teflon ini berfungsi sebagai alat untuk memasak. Nah, teflon memanfaatkan perpindahan panas
secara konduksi. Sumber panas itu berasal dari mana? Sumber panasnya berasal dari teflon yang dipanaskan. Bagian bawah yang langsung menyentuh sumber panas atau api. Api yang dihasilkan kemudian memanaskan wadah teflon secara merata. Teflon merupakan logam yang bersifat konduksi. Nah, agar teflon dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas seperti kayu dan plastik agar kita dapat memegang teflon atau ebonit ya. Tuh. Oke, yang terakhir adalah solder. Nah, solder berfungsi sebagai alat untuk merekatkan timah pada papan PCB pada saat merangkai sebuah rangkaian elektronika. Nah, solder memanfaatkan perpindahan pada dengan cara konduksi, perpindahan panas secara konduksi. Sumber panas berasal dari logam yang dipanaskan yang berbentuk pensil besi seperti ini. Ini ya. Nah, panas yang dihasilkan kemudian memanaskan timah. Nanti di ujung sini ada timah seperti video sebelumnya dijelaskan. Nah, lalu timah tersebut dapat mencair dan karena panasnya merata dan dapat direkatkan di papan PCB. Ini timahnya ya. Ini masih digulung timahnya. Nah, solder merupakan logam yang bersifat konduksi. Agar solder dapat digunakan, diperlukan bahan penghambat panas. Sama seperti kayu, plastik, agar kita dapat memegang solder. Di bahan ini digunakan sebagai hendaknya gagalnya ini terbuat dari plastik, kayu, atau ebonit begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara bagian untuk mempercepat kalor dan bagian yang memperlambat perpindahan kalor. Misalnya yang pertama, kita lihat ada setrika. Kita lihat ada setrika ya. Satu setrika itu alas bagian yang mempercepat perpindahan kalornya atau panasnya itu adalah alas besi. Kemudian, bagian memperlambat perpindahan kalor pada setrika itu adalah pegangan plastik, kayu, atau karet. Oke, seperti dijelaskan sebelumnya. Nah, kemudian nomor 2 itu adalah teflon. Teflon ini digunakan untuk wadah memasak. Bagian mempercepat perpindahan kalornya itu terdapat pada wadah teflon itu sendiri. Sedangkan bagian memperlambat perpindahan kalornya itu terletak pada pegangan teflon, plastik, kayu, atau karet. Kemudian, yang nomor 3 adalah panci. Nah, bagian mempercepat perpindahan kalornya itu di wadah pancinya. Sedangkan bagian untuk memperlambat perpindahan kalornya itu ada di pegangan panci, baik di panci itu sendiri maupun di penutupnya, kemudian menggunakan bahan plastik, kayu, atau karet. Yang keempat adalah obeng. Nah, bagian untuk mempercepat perpindahan kalornya itu terletak pada besi obeng itu sendiri. Sedangkan bagian untuk memperlambat perpindahan kalor itu terletak pada pegangan obeng yang terbuat dari plastik, bisa juga kayu, bisa juga karet. Nah, yang kelima, ini benda apa ya? Oke, kita sebut saja bendanya apa. Bendanya itu adalah pemanggang kue. Nah, ini juga bersifat konduktor. Bagian mempercepat perpindahan kalornya yang di bagian mana? Dan bagian memperlambat perpindahan kalornya di bagian mana? Nah, begitu. Kita lihat lebih besar gambarnya. Ini gambarnya ya teman-teman ya. Jadi ini adalah pemanggang roti. Ya. Pertanyaannya adalah, tulis jawaban kamu seperti biasa di kolom komentar, tulis nama, kelas, dan jawaban terbaik kamu. Tentukanlah bagian manakah yang bersifat konduktor, yang mempercepat panas, dan bagian manakah yang menghambat panas atau memperlambat panas atau yang berbahan isolator. Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan setelah ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Demikian, to be continue. Ke pembahasan soal-soal berikut ini. Baik, kita perhatikan soal-soal yang ada di sini ya. Nomor 1. Baik, berilah tanda silang atau salah satu pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Nomor 1. Sumber energi panas terbesar bagi makhluk hidup di bumi adalah A. Api, B. Magma, C. Minyak bumi, D. Matahari. Jawabannya adalah matahari. Kemudian yang kedua adalah manusia memanfaatkan sinar matahari diantaranya adalah untuk A. Berkembang biak, B. Metamorfosis, C. Menjemur pakaian, D. Memasak nasi. Jawabannya apa? Jawabannya C. Menjemur pakaian. Tumbuhan sangat membutuhkan sinar matahari dalam proses A. Fotosintesis, B. Metamorfosis, C. Penyerbukan, atau D. Pembuahan.
Jawaban yang benar adalah A. Fotosintesis. Nomor 4. Manusia zaman dahulu dapat menghasilkan api dengan cara A. Melempar kayu kering ke udara, B. Menjatuhkan batu ke dalam lubang, C. Menjemur batu di bawah sinar matahari, D. Menggesekkan 2 kayu kering. Dan jawaban yang tepat adalah D. Menggesekkan 2 kayu kering. Nomor 5. Berikut ini pemanfaatan energi panas matahari yang dilakukan oleh nelayan adalah A. Menjemur padi, B. Mengeringkan pakaian, C. Mengeringkan garam, D. Meradiasi air laut. Yang dilakukan oleh nelayan adalah B. Mengeringkan ikan. Untuk memanfaatkan energi panas ya. Selanjutnya soal nomor 6 dan selanjutnya. Suhu adalah besaran yang menyatakan A. Derajat energi benda, B. Besar kecilnya sumber energi, C. Titik panas suatu benda, atau D. Derajat panas suatu zat. Jawabannya adalah D. Derajat panas suatu zat. Nomor 7. Satuan panas adalah A. Newton, B. Gram, C. Joule, D. Kalor. Jawabannya adalah C. Joule. 8. Penemu termometer adalah A. Daniel Gabriel Fahrenheit, B. Galileo Galilei, C. Thomas Alva Edison, D. Alexander Graham Bell. Penemu termometer adalah B. Galileo Galilei. 9. Termometer Celcius menggunakan ukuran A. 0 sampai 100 derajat, B. 0 sampai 1000 derajat, C. minus 100 sampai 100 derajat, D. 0 sampai 50. Jawaban yang tepat apa? Jawaban yang benar adalah A. Termometer Celcius menggunakan ukuran 0 sampai 100 derajat. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Gelas kaca yang pecah karena dituangi air panas disebabkan A. Gelas kaca tidak tahan panas. Ya, maksudnya apa ya? Karena apa? B. Gelas kaca mengalami penyusutan. C. Gelas kaca merupakan isolator. D. Pemuaian pada gelas tidak merata. Jawaban yang tepat apa teman-teman? Jawaban yang tepat adalah D. Pemuaian pada gelas tidak merata. A. 11. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh perpindahan panas secara radiasi yaitu kecuali A. Orang-orang yang merasa hangat di sekitar api unggun, B. Air panas yang mendidih, C. Panas matahari sampai ke bumi, D. Panas lilin yang terasa di dekatnya. Jawaban yang tepat apa? B. Air panas yang mendidih itu konveksi ya. Kemudian nomor 12. Setrika memanfaatkan jenis perpindahan panas atau kalor secara gampang sekali. Kondensasi, B. Konveksi, C. Konduksi, D. Radiasi. Kalor dari setrika itu adalah konduksi, betul ya. 13. Solder memanfaatkan perpindahan panas atau kalor secara solder. A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, atau D. Respirasi. Jawaban yang tepat adalah A. Konduksi, karena dia berbahan konduktor. Nomor 14. Sinar atau panas matahari sampai ke bumi merupakan contoh perpindahan panas atau kalor secara A. Evaporasi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Konveksi. Jawaban yang tepat adalah D. Radiasi. 15. Cangkir yang diisi air panas akan membuat gagangnya ikut panas. Hal tersebut memperlihatkan bahwa terjadi perpindahan panas atau kalor secara, teman-teman baca soal ini jangan fokus dengan air panasnya ya, tapi fokus dengan gagang yang ikut panas. Jadi perpindahan panas pada peristiwa ini apakah A. Radiasi, B. Kondensasi, C. Konduksi, D. Konveksi? Ya, jawaban yang tepat adalah C. Konduksi. 16. Ketika kita memasak air, perpindahan panas atau kalor yang terjadi adalah, ini baru ya, A. Evaporasi, B. Radiasi, C. Konduksi, D. Konveksi. Kalau ini baru kita fokus ke memasak airnya. Maka perpindahan kalor yang terjadi pada saat memasak air itu disebut dengan D. Konveksi. Baik teman-teman, luar biasa. Dan ini ada soal tambahan yang kita akan bahas langsung juga. Nomor 1. Panas dapat berpindah dari A. Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi, B. Benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, C. Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu minus, D. Benda bersuhu 0 ke benda bersuhu 100. Jawaban yang tepat apa? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Nomor 2. Radiasi adalah proses perpindahan panas secara A. Tanpa perantara, B. Tanpa perantara cahaya, C. Perantara logam, D. Perantara zat dengan zat perantara.
Jawaban tepat apa teman-teman? Radiasi itu adalah tanpa zat perantara. Ya, mediumnya sebenarnya ada, tapi tidak kasat mata dan tidak bisa dipegang. Yaitu air dan cahaya. Radiasi maksudnya panas, cahaya dan panas ya, udara. 3. Perpindahan panas melalui zat perantara dinamakan konveksi, B radiasi, C konduksi, D konjungsi. Jawaban yang tepat apa? Ya, C, konduksi. Kita lanjutkan berapa soal tambahan ini. Oke, air yang dimasak dalam panci bisa mendidih merata ketika dipanaskan, termasuk perpindahan secara A konveksi, B konduksi, C respirasi, D evaporasi. Jawaban yang tepat apa? Jawabannya A, konveksi. 5. Benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik dinamakan A konvektor, B konduktor, C isolator, D radiator. Jawabannya apa? B, konduktor. Masih ada? Masih. Oke, ini dia. Alat di bawah ini yang memiliki cara kerja perpindahan panas secara konduksi adalah lampu pijar, C kompor, B kompor, C setrika, D oven. Jawabannya C, setrika. Contoh perpindahan panas secara radiasi seperti titik. A. Memasak air hingga mendidih. B. Menggoreng ikan dalam wajan. C. Gagang panci yang terasa panas dan saat memasak. D. Rasa hangat di depan api unggun. Jawabannya adalah radiasi memasak air hingga mendidih. Contoh perpindahan panas secara radiasi. Oke, contohnya adalah D. Rasa hangat di depan api unggun. Karena ada pancaran dari panas api unggun. 8. Terjadinya angin darat dan angin laut, termasuk perpindahan panas secara A. Konduksi, B. Radiasi, C. Konduktor, D. Konveksi. Jawabannya adalah konveksi. Perpindahan panas secara konveksi dapat terjadi pada benda padat dan cair, B. Cair dan gas, C. Gas dan padat, atau D. Padat dan keras. Jawabannya adalah B. Cair dan gas. 10. Di bawah ini yang termasuk benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik adalah, jawabannya apa? A. Karet, B. Kertas, C. Besi, D. Gabus. Jawabannya adalah C. Besi. Para nelayan pergi ke laut pada malam hari antara lain karena pada malam hari terjadi A. Perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari darat ke laut, B. Perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari laut ke darat, C. Perpindahan panas yang menyebabkan angin di laut menjadi tenang, D. Perpindahan panas yang menyebabkan air laut mengalir dari pantai ke tengah laut. Sekali lagi, para nelayan pergi ke laut pada malam hari antara lain karena pada malam hari terjadi, mereka kemana? Tujuannya ke laut kan? Dan kapal mereka itu ditiup oleh angin. Maka jawaban yang tepat adalah A. Perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari darat ke laut. Oleh sebab itulah mereka pergi melaut itu pada malam hari. Dan kejadian yang serupa adalah mereka pulang pada pagi hari ketika terjadi angin yang bertiup dari laut ke darat. Baik teman-teman, ini adalah soal-soal yang telah kita jawab bersama dan luar biasa. Semoga apa yang disampaikan dapat disimak dengan baik dan pelajari lagi soal-soal ini, dan kalian nanti semoga pada saat ujian dapat mengisi dan menjawab soal-soal dengan baik dan benar. Dengan berakhirnya pembahasan soal-soal ini, maka berakhir pula materi pelajaran di subtema 2 ini ya, subtema 3 ya. Baik teman-teman, demikianlah materi pelajaran IPA hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.